saya sangat mendukung ya, saya sangat mendukung apa yang dilakukan Bapak, terutama ketika Bapak menjabat sebagai gubernur. Kalau saya untuk selama ini ya, alhamdulillah ya, setiap saya turun tuh saya lakukan dengan senang, dengan happy gitu. Saya tuh sebagai ketua PKDL Provinsi Lampung, Persatuan Komunitas Disabilitas Lampung. Halo Sobat Kupas, berjumpa bersama saya Chandra Tias dan saya Ica dalam acara Kupas Podcast. Hari ini kita akan membahas perjalanan inspiratif seorang istri dari sosok yang pernah menjadi orang nomor 1 di Provinsi Lampung, yaitu Ibu Riana Sari Arinal. Selamat datang Ibu Riana, selamat datang di Kupas Podcast. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu. Ini adalah pertemuan pertama kita ya Bu. Iya. Ya, semoga berkesan baik di sini. Biasanya kita ngeliatnya di media sosial ya. Oh gitu. Biasanya ngeliat di sosial media Ibu keliling Bandar Lampung gitu kan bersosialisasi. Dan sekarang Tias kita dikasih kesempatan buat ngobrol sama Ibu secara langsung. Bener banget. Nah, di media sosial kan biasanya mendampingi Bapak Arinal Junaidi ya Bu. Ngomong-ngomong mengenai Pak Arinal Junaidi, siapa sih yang nggak kenal beliau Bu, Gubernur Lampung gitu ya. Nah, di balik keberhasilan beliau sebagai Gubernur Lampung, pasti ada peran Ibu sebagai istri kan untuk mendukung karir beliau. Itu bisa diceritakan Ibu, silakan. Iya, jadi alhamdulillah ya, September tahun ini 36 tahun saya membina rumah tangga dengan Pak Arinal gitu ya. Dan ini bukan waktu yang singkat ya, perjalanan dari awal karir Bapak di PNS, sebagai PNS sampai menghantarkan Bapak sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Kemudian saya juga ikut berperan ya, ikut kampanye, ikut sosialisasi Bapak di 2017 sampai 2018, dan kemudian Bapak menjadi gubernur. Pasti ini perjalanan panjang. Yang jelas saya sebagai seorang istri, saya sangat mendukung ya, saya sangat mendukung apa yang dilakukan Bapak, terutama ketika Bapak menjabat sebagai gubernur. Nah, sebagai istri seorang gubernur, pasti saya juga mempunyai tanggung jawab ya, yang diamanahkan kepada saya sebagai ketua tim penggerak PKK. Jadi intinya, dimanapun Bapak berkarir, pada waktu di pegawai negeri saya aktif di Dharma Wanita Persatuannya, dan kemudian ketika sebagai istri gubernur, saya pun berperan membantu Bapak terutama di bidang-bidang sosial yang mana kan nggak mungkin setiap saat itu Bapak harus terjun langsung ke masyarakat, jadi diwakilkan oleh saya gitu. Jadi saya sangat mendukung apapun yang dilakukan Bapak, selalu support lah. Iya benar Ibu. Nah Bu, untuk tantangan terbesar Ibu dalam menghadapi untuk mendukung suami di tengah kesibukan itu apa Bu tantangannya? Sebenarnya kalau tantangan yang terbesar itu nggak ada gitu ya, karena Bapak itu kan memang terbiasa dari PNS itu kan jam 7 itu sudah ngantor gitu. Sudah biasa bangun pagi gitu kan. Terus sudah biasa berseragam dari dulu. Nah, ketika pensiun jeda hanya setahun, kemudian jadi gubernur, memulai lagi kebiasaan itu gitu. Jadi yang bangun pagi ya bangun subuh gitu udah nggak masalah gitu kan. Kemudian juga menyiapkan pakaian segala macam itu mungkin orang ngelihatnya kayaknya repot banget gitu ya. Padahal Pak Arinal itu sudah terbiasa, bahkan make yang lambang-lambang itu justru kalau saya yang pakai suka salah kan, seharusnya sebelah kanan, tahunya sebelah kiri kan bongkar lagi. Itu Bapak semua itu. Jadi pakai sendiri malah. Pakai sendiri, jadi kelihatannya kan repot gitu ya. Sebenarnya itu Bapak semua itu. Paling saya hanya menyiapkannya saja. Nah, kemudian juga dari pengalaman pegawai negeri kan hari Senin dulu pakaiannya hansip ya, tapi kan terus ada perubahan-perubahan. Nah, paling itu Bapak minta dibuatkan kertas itu ditempel di dinding, jadi Bapak lihat gitu hari ini pakaiannya apa. Nah, tugas saya memastikan kalau misalnya hari Rabu pakaiannya coklat gitu ya, yang warna coklat kaki itu ya saya udah dari Senin atau Selasa udah harus baju itu sudah ada gitu. Sudah siap ya Bu? Iya gitu, jadi yang terlalu gimana gitu enggak juga gitu sih, kita jalaninnya biasa aja. Oke,
Oke, nah ngomong-ngomong terjun ke masyarakat nih Bu, tadi kan Ibu cerita terjun ke masyarakat gimana pas waktu kepemimpinan Bapak. Itu gimana sih Bu pendekatan ke masyarakat? Biasanya kan beda-beda nih hati masyarakat kan. Ada yang nggak suka lah, bagaimana? Gimana pendekatannya? Kalau saya untuk selama ini ya, alhamdulillah ya, setiap saya turun tuh saya lakukan dengan senang, dengan happy gitu ya, karena saya menyadari ini jabatan ini yang pertama harus saya syukuri. Saya dikasih kesehatan, saya dikasih kesempatan gitu ya, saya dikasih amanah. Jadi saya lakukan ini semua dengan penuh tanggung jawab. Dan saya juga sangat bersyukur ya, ketika saya turun ke bawah, respon masyarakat itu juga kadang nggak nyangka gitu bisa bersalaman dengan istri gubernur gitu ya. Saya mau menyapa mereka gitu. Dan itu semua sih saya lakukan ya dari awal Bapak menjabat sampai bulan Juni itu kan saya masih turun ke bawah gitu. Jadi artinya saya melakukan itu ya dengan happy gitu ya. Memang dari hati gitu, senang turun ke masyarakat. Melihat mereka tersenyum, kalau saya misalnya memberikan motivasi untuk mereka, atau saya memberikan seperti saya bergerak di PMI atau PKDL, saya memberikan bantuan kursi roda, atau saya memberikan bantuan alat kruk, alat bantu dengar, itu kelihatan dari sorot matanya tuh mereka senang sekali gitu. Nah itu yang tidak bisa dibeli menurut saya ya. Karena gini, saya punya pengalaman, saya tuh melahirkan anak saya yang nomor 3 ya. Pertama perempuan, kedua perempuan tapi meninggal tahun 1995, anak saya yang laki. Itu setahun itu saya tuh kena hipertiroid, saya tuh nggak bisa jalan. Jadi lumpuh enggak, tapi kaki saya tuh berat, nggak bisa melangkah gitu. Terus saya sembuh gitu. Nah itu kan, dan ketika saya mendapat amanah dari Pak Arinal itu ya saya banyak bersyukur aja gitu. Saya dikasih kaki yang sehat, saya bisa pergi sejauh apapun gitu. Makanya dulu kalau pas maghrib saya pulang gitu ya, sholat maghrib tuh suka saya elus-elus gitu kaki saya. Terima kasih ya Allah, dikasih kaki yang kuat. Saya bacain Al-Fatihah gitu. Saya ajak ngobrol, besok kita jalan lagi ya, jangan capek gitu. Nah kan menjalani itu semua kan butuh fisik yang sehat, yang kuat. Iya. Jadi saya dikasih kesehatan, saya dikasih kesempatan. Kenapa saya tidak menggunakan itu gitu loh untuk berbuat kebaikan gitu. Ibu jawab kayak gitu, kami jadi ingat kemarin podcast sama Pak Arinal, jawabannya sama Bu. Iya. Katanya kalau sakit diomongin anggota tubuhnya, kata Bapak kemarin bilang kalau sakit dia tuh berusaha ngajak ngobrol tuh si penyakitnya. Jangan lama-lama deh di badan, pindah ke tempat lain. Apa gitu. Jadi cepet harus dilawan katanya. Jangan manja, kata Bapak. Nggak boleh kita sakit, nggak boleh tiduran, nggak boleh males-malesan katanya. Iya. Nah gini Bu, kita beralih ke pelestarian budaya nih. Iya. Kalau Ibu sendiri, bagaimana peran Ibu dalam melestarikan budaya dan tradisi Lampung? Ya, dalam peran saya melestarikan budaya dan tradisi Lampung, tentunya saya akan menjawabnya dengan pengalaman saya sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Lampung kemarin ya. Nah, jadi visi misi di Dekranasda itu kan untuk melestarikan wastra yang ada di Provinsi Lampung. Makanya ketika pelantikan Ketua Dekranasda Kabupaten Kota pada 2019, itu seluruh istri bupati memakai pakaian adat. Saya mulai dari situ, agar mereka cinta dengan pakaian-pakaian adat Lampung, dan itu responnya sangat luar biasa. Kita memakai adat pepadun, kemudian adat saibatin, itu orang banyak nanya gitu. Nah, kemudian juga saya mengadakan pelatihan-pelatihan kepada UMKM ya. Saya tidak ingin kalau perajin kita ini suatu saat punah gitu. Nah, kita tahu pada waktu itu orang itu nggak mau ya menggunakan tapis karena tebal bahannya, terus kaku gitu. Makanya saya melakukan inovasi, saya menggandeng desainer-desainer nasional, Didit Maulana, Oscar Lawalata, Poppy Karim, terus terakhir ini ada Mel Ahyar gitu ya. Agar apa? Agar mereka memberikan pelatihan ke perajin-perajin kita, sehingga dari segi pewarnaan, kombinasi warna, dari segi bahan, kemudian dari motif ataupun cara menenunnya itu sangat jauh berbeda sekali gitu. Sekarang ini tapis ini
luar biasa. Tapis kita, batik kita itu sangat digemari, terutama di nasional gitu ya. Bahkan tahun 2022 itu Krianusa, itu kegiatan Dekranaz Pusat, itu ikonnya adalah Provinsi Lampung gitu. Jadi itulah salah satu upaya saya untuk menjaga supaya budaya kita tetap terjaga, di samping setiap ada kegiatan-kegiatan dinas itu kan selalu ada tarian-tarian Lampungnya. Nah, pada waktu zaman saya tekankan lagi kalau tamu-tamu dari luar Lampung itu tariannya harus tari sembah. Karena tari sembah itu kan penghargaan kepada tamu yang datang gitu. Tapi juga untuk kegiatan-kegiatan lain ada tari-tarian yang tradisional atau modernnya tetap juga ada gitu. Jadi di mix ya Bu ya. Ya, dan juga kita pernah ya setiap hari Rabu atau Kamis itu kan menggunakan pakaian putih. Nah, pada waktu zaman saya itu pakaian putihnya itu baju kerja ya, itu ada nuansa kearifan lokal, tapi sedikit aja walaupun sedikit di kantongnya atau di kerahnya gitu. Sebagai simbolis. Sebagai simbol ya. Jadi ya di Dekranazda ya sebagai salah satu upaya saya untuk melestarikan budaya ya seperti itu. Tapi dengan menggait tokoh-tokoh yang Ibu tadi sebutkan itu juga bisa membuka peluang untuk lapangan pekerjaan UMKM juga ya Bu? Oh iya, dan juga kenapa saya harus mengambil desainer dari Jakarta gitu ya, karena follower mereka juga kan banyak, seperti Didit Maulana ya. Itu yang nanya tapis ke dia tuh banyak sekali, dan saya membuka akses ya, membuka ruang ke Mas Didit, silakan ini pengrajinnya ini mereka langsung gitu. Perajin juga senang gitu, karena langsung ketemu ininya, bahkan komunikasi aktif sekali gitu dengan Mas Didit di WA-nya, di WA grup mereka gitu. Dan kemarin terakhir Sulam Jelujur ya diangkat sama Mas Didit, ada fashion show di Jakarta gitu. Luar biasa sekali gagasan dari Ibu. Dan Mel Akhir juga kemarin waktu ini ya Dekranaz, ulang tahun Dekranaz yang di Solo itu kan ibu negara, kemudian ibu-ibu Oase itu menggunakan pakaian itu yang napisnya adalah perajin Lampung ya, yang memberikan pekerjaan juga kepada LP perempuan, melibatkan LP perempuan juga. Melibatkan LP perempuan. Iya, itu ada ininya di IG saya itu ada itu masuk gitu. Luar biasa gagasan ini ya Bu ya. Nah Bu, selain peran sebagai istri tadi ya Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga di keluarga? Ya kalau peran ibu rumah tangga saya rasa juga saya sama lah seperti ibu-ibu yang lain ya. Saya ini kan ibu rumah tangga ya, tidak pernah bekerja, memang saya full gitu kan di rumah. Pastinya saya mendidik anak-anak saya ya mungkin sama lah dengan ibu-ibu yang lain gitu ya. Saya mendidik pastilah dengan rasa kasih sayang gitu ya. Kemudian saya juga menanamkan nilai-nilai kesederhanaan dengan anak-anak gitu. Bahkan dari kecil itu Bapak juga selalu gitu menekankan kepada anak-anak, kalau kalian itu mau membeli sesuatu, ingat ya, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Itu dari anak-anak saya kecil gitu. Jadi anak-anak saya itu bisa memilah mana yang kebutuhan, mana yang keinginan gitu. Dan itu sampai sekarang sih alhamdulillah. Dan saya juga bersyukur saya mendapatkan anak-anak yang menurut saya sih yang membahagiakan orang tua gitu, dalam arti tanda kutip nggak macem-macem lah gitu, lurus-lurus aja ya, insya Allah sampai anak cucu juga nanti seperti itu gitu. Gini Bu, kan dengan kesibukan Ibu sekarang dari 5 tahun sebelumnya Ibu sebagai Ibu Gubernur dan sekarang mendampingi Bapak berkampanye, bagaimana sih cara Ibu menyeimbangkan kegiatan Ibu dan tanggung jawab Ibu antara keluarga dan masyarakat gitu Bu? Ya, sebenarnya saya karena sudah terbiasa ya, jadi Pak Arinal itu mendidik saya juga untuk mandiri gitu ya. Ketika Pak Arinal belum
sebagai gubernur ya, saya banyak aktif di Dharma Wanita. Jadi di Dharma Wanita itu adalah organisasi saya yang pertama. Di situ saya belajar bagaimana berorganisasi, bagaimana menerima perbedaan, bagaimana menghargai yang lebih tua gitu ya. Karena terus terang aja saya menikah sama Pak Arinal tuh umur 19 tahun loh. Jadi saya tuh ada megang beberapa tahun sebagai anggota Dharma Wanita yang paling muda di masanya pada waktu itu gitu. Berarti umur? Saya 19 tahun menikah. Ya, Pak Arinal udah 32 tahun. Jadi Pak Arinal tuh sebagai suami, sebagai seorang ayah iya, sebagai teman juga iya. Dia banyak membimbing saya gitu dan banyak membuat saya itu juga mandiri gitu. Jadi sehingga alhamdulillah tidak terlalu banyak kesulitan gitu ya. Sekarang juga zamannya pakai handphone bisa. Kalau kita lagi sibuk video call dengan anak-anak bisa. Yang penting komunikasi itu tidak terputus begitu. Benar. Dan kalau saya misalnya harus pergi keluar kota berapa lama begitu, biasanya anak saya yang bungsu kan masih ada, itu selalu saya titipkan ke anak saya yang nomor pertama, yang kedua ibu mau pergi dulu ada ini tugas liatin adiknya gitu, liatin bapak, perhatiin makannya gitu. Jadi ya begitulah, walaupun saya sibuk ya tetap komunikasi dengan keluarga. Dan Pak Arinal juga orangnya nggak cerewet ya, alhamdulillah. Kami saling menjaga ini ya, saling menjaga dan saling menghargai serta saling saling percaya begitu. Jadi ya saya keluar rumah kalau ada kegiatan juga dengan tenang gitu ya, begitu juga dengan Pak Arinal. Tapi jaraknya jauh banget ya Bu sama Bapak. Ya, saya beda 13 tahun. Iya. Menarik sih itu, dari jarak usia 19 tahun ke 30 tahun. Bapak 30 tahun. Bapak 32 tahun. 13 tahun. Iya. Boleh tahu itu ketemunya di mana ya? Coba ceritakan kita. Sebenarnya kalau dengar cerita dari Bapak lebih seru lagi gitu. Kemarin Bapak belum sempat cerita. Oh, seharusnya tanya ke Ibu. Seharusnya dikulik dari Bapak. Ya tapi itulah jodoh ya. Tapi ya saya lihat di situlah karena beda 13 tahun. Jadi ya Bapak itu sabar juga gitulah dalam membimbing saya gitu. Biasanya bahasanya ngemong ya Bu? Iya, bahasanya ngemong, lebih pengertiannya gitu. Iya benar. Gimana mau cari yang lebih tua berapa tahun? Oke. Nah Bu, gimana sih Bu cara Bu menciptakan suasana yang nyaman di keluarga saat itu? Menciptakan keluarga yang nyaman, yang pasti ya kita semua itu kan berproses ya. Kalau dari kecilnya kita memang selalu sama-sama, masih banyak waktu gitu kan. Terus setelah Bapak sibuk, saya juga sibuk. Tapi kan anak-anak tahu ini sibuknya kemana gitu ya. Jadi kalau dibilang kenyamanan, ya alhamdulillah sih di rumah tangga juga aman-aman aja gitu loh. Nggak ada sesuatu yang ini ya. Paling saya tuh, Pak Arinal tuh orangnya senang yang rapih. Senang bersih gitu. Nah mungkin seperti kalau saya pergi gini ya, saya tuh mengutamakan kamar. Jadi kamar itu harus bersih, harus rapi. Jadi kalau Bapak pulang, saya belum sempat pulang gitu, ngelihat kalau kamar rapi bersih itu kan enak gitu. Nggak ini ya, nggak pening lah, nggak pusing lah. Termasuk saya juga kan, begitu nyampe ngeliat kamar dingin, wangi, bersih gitu kan enak gitu. Kan Bapak habis kegiatan dari luar capek. Iya pasti, iya. Kalau melihat kamarnya rapi kan dia senang gitu. Iya, jadi ya itulah kenyamanan seperti itu gitu. Nah Bu, kita beralih ke parenting nih Bu. Nilai-nilai penting yang Ibu tanamkan kepada anak-anak pada proses pendidikan mereka itu apa saja Bu? Dari kecil anak-anak itu lebih banyak ke saya. Karena kan saya memang di rumah aja, Pak Arinal kan yang bekerja gitu ya. Saya standar aja sih mendidik anak-anak itu ya dengan kesederhanaan, dengan apa adanya gitu kan. Kemudian semakin besar ini juga justru anak saya yang bungsu itu paling dekatnya dengan Bapak. Kalau ada apa-apa itu ceritanya justru ke Bapak gitu ya. Kalau mau minta uang jajan atau ada yang mau dibeli justru ke Bapak gitu ya. Yang paling bungsu ya, karena kan yang dua ini udah menikah ya, sudah tidak di rumah ya. Tapi artinya dulu pun saya begitu
begitulah dengan anak-anak. Dulu tidak bisa jemput anak-anak naik oplet ya sebutnya. Iya, mereka naik oplet begitu. Ya kita menanamkan nilai-nilai inilah, namanya kan pegawai negeri. Ya kita pegawai negeri ya hidup dengan sederhana, hidup dengan apa adanya gitu. Dan kembali lagi kalau anak-anak mau membeli sesuatu biasanya kan harus nabung dulu gitu, dan harus dipilih kembali lagi ini kebutuhan apa keinginan gitu. Jadi dari mandiri dari dulu ya Bu ya? Iya, anak saya tuh dulu ya waktu SMP itu zamannya handphone baru ada nih, teman-temannya kan ganti-ganti terus ya, gitu ya. Anak saya tuh enggak, sampai kalau yang perempuan tuh lebih parah lagi tuh, sampai ya pecah-pecah lah, sampai dikaretin lah. Saya sampai bilang nggak malu apa gitu ya, tapi mereka ya begitulah gitu. Terus anak saya yang laki juga gitu, kalau saya jemput itu harus jauh mobilnya, nggak marah dia. Nah terus pernah sekali waktu saya jemput, saya ganti mobil gitu, marah, nggak boleh ganti-ganti mobil itu satu aja kok. Iya. Kayak gitu, nggak mau dilihat temennya ganti-ganti mobil, terus nggak mau yang di depan ini bener. Jadi dia kan SMP 2 ya, jadi saya yang jauh agak ini tinggi itu. Nanti kalau udah dulu belum ada handphone ya, kira-kira kelas dia saya udah dari jauh lihat dia, saya baru turun pelan-pelan gitu. Dia harus jauh, dia yang jalan nyamperin saya. Nggak mau kelihatan, enggak. Sederhana sekali berarti yang ditanamkan itu ya Bu ya. Iya. Nah Bu, ada nggak sih Bu tips khusus yang bisa Ibu bagikan ke orang tua di luar sana? Silakan Ibu. Ya, untuk orang tua yang di luar sana gitu ya, saya hanya ingin membagikan bahwa kita sebagai orang tua, apalagi sebagai seorang ibu ya, pastinya peran kita sangat besar lah dalam membentuk anak-anak kita. Yang pertama itu kita harus tentu saja menanamkan nilai-nilai keagamaan dari anak-anak, nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kejujuran ya, terus nilai-nilai hidup yang sederhana, yang apa adanya begitu. Dan untuk para orang tua yang anaknya penyandang disabilitas, saya juga ingin menguatkan mereka begitu ya, bahwa apapun yang terjadi pada anak kita, anak itu adalah anugerah gitu. Mungkin lelahnya ibu-ibu semua dalam mendidik anak-anak disabilitas ini yang akan menghantarkan ibu-ibunya ke surganya nanti gitu ya. Karena terus terang Mbak, saya sebagai istri Pak Arinal kemarin, saya itu sebagai ketua PKDL Provinsi Lampung, Persatuan Komunitas Disabilitas Lampung, dan Provinsi Lampung satu-satunya yang membentuk itu. Bahkan dari terbentuknya PKDL itu Pak Arinal itu mendapatkan penghargaan begitu. Nah ini banyak yang tidak tahu gitu ya. Nah kenapa itu terbentuk? Karena awalnya begini, ketika kita kan 2019 Bapak dilantik, nah terus 2020 Maret itu kan COVID ya. Nah kita itu memang kan ada pembatasan. Ketika mulai berkegiatan banyak memberikan bantuan-bantuan sosial. Nah, sekali waktu di Mahan itu memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas karena stroke untuk orang tua. Ada yang kena stroke, kemudian memberikan kruk, memberikan alat bantu dengar. Dan di antara orang tua itu saya lihat ada anak-anak gitu ya, anak-anak yang penyandang disabilitas. Nah, dari situ ya menjadi perhatian saya gitu kan. Nah kemudian saya turun ke kabupaten, itu banyak saya temuin. Jadi sebelum saya berkegiatan dari dinas sosialnya itu memang ada bantuan untuk bantuan sosial ya, baik pembagian sembako maupun untuk anak-anak disabilitas itu. Nah itu saya prihatin kok sepertinya banyak gitu ya anak-anak seperti ini. Nah saya ceritakan ke Pak Arinal, maka dibentuklah PKDL itu. Memang PKDL itu memberikan perhatian khusus lah kepada anak-anak disabilitas. Nah, oleh karenanya kemarin di program itu ada program jemput bola ya, artinya pelayanan kesehatan. Jadi kerjasama antara dinas sosial dan PKDL. Jadi memberikan pelayanan kesehatan kepada kaum disabilitas yang ada di Provinsi Lampung. Itu 15 kabupaten kota keliling tuh, dan alhamdulillah saya selalu hadir di situ. Jadi memberikan alat
bantu kesehatan, kemudian mereka juga diberikan bantuan kesehatan. Kalau memang diperlukan ada pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit atau ini itu dikasih dibantu begitu sampai benar-benar sembuh gitu. Nah, termasuk anak-anak penyandang disabilitas ini gitu. Jadi artinya bahwa pemerintahan di zaman Pak Arinal itu memberikan perhatian kepada semua lapisan masyarakat, tidak memandang suku, tidak memandang ras, bahkan kaum disabilitas pun diperhatikan gitu. Justru malah diperhatikan lebih ya Bu? Iya, iya. Dan kita punya kantornya juga itu. Di mana itu? Di dekat ini, di belakang lapangan golf. Lapangan golf. Iya, itu ada kantor PKDL. Jadi waktu di zaman saya, mudah-mudahan sih ini tetap berlanjut gitu ya. Itu setiap hari Jumat itu anak-anak dari komunitas disabilitas itu kumpul di sana dan mereka menjual produk-produk yang mereka hasilkan. Jadi ada yang buat kue, kemudian ada yang membatik, rata-rata sih kuliner gitu. Nah, saya menggerakkan ibu-ibu dharma wanitanya dari dinas-dinas itu setiap hari Jumat ada 3 atau 4 dinas itu datang ke sana untuk belanja membeli hasil karya mereka begitu sambil bersedekah lah. Jadi kan itu menumbuhkan semangat untuk mereka begitu. Dan menguatkan ibu-ibunya. Saya juga sering ketemu dengan ibu-ibunya yang punya anak-anak penyandang disabilitas gitu, untuk menguatkan mereka bahwa mereka tidak sendiri loh gitu. Ada pemerintah, ada orang-orang yang masih menyayangi mereka, yang menyemangati mereka gitu. Nah, itu bentuk bimbingannya seperti apa Bu kalau ke disabilitas? Mereka kan berjualan juga tadi. Bimbingannya seperti apa? Ya, kalau ini kan kita ada komunitas-komunitasnya ya. Nah, seperti kalau saya boleh contoh di Metro di Payungi itu kan dia setiap minggu. Tapi di situ mereka juga membina disabilitas, anak-anak disabilitas. Itu yang di Metro itu diketuai oleh Ibu Yunita. Dia sebagai ketua harian juga di PKDL. Gitu. Nah, ini sebenarnya belum banyak terbentuk di kabupaten-kabupaten lain gitu. Karena mengurus anak-anak disabilitas itu harus punya hati. Begitu. Benar. Ya, kalau program pemerintahnya bagus, anggarannya ada, tapi kalau yang mengurusnya tidak punya hati, itu akan ya mungkin sebulan 2 bulan setelah itu ditinggal gitu. Makanya saya ingin sekali mewujudkan. Kemarin saya ada beberapa minggu yang lalu saya ke Payungi, itu yang anak-anak disabilitas yang mendengar saya mau datang ke Metro, orang tuanya tuh dari Lampung Timur itu pada datang. Nah, jadi kan harapan mereka supaya di kabupaten-kabupaten nanti akan terbentuk begitu ya, insya Allah lah. Kalau Pak Arinal dikasih rezeki ya, dikasih takdir kembali, itu menjadi target saya gitu, target prioritas lah, bahwa saya akan membentuk di kabupaten kota sehingga pelatihan-pelatihan baik untuk orang tuanya maupun untuk anak-anaknya. Karena anak-anak disabilitas ini ya seperti yang tuli gitu ya, itu kan mereka itu dilatih untuk melukis, terus untuk buat kue, untuk jadi yang meracik kopi itu ya, barista. Nah, itu kan bisa mereka ini, minimal mereka mandiri untuk diri mereka dan mereka punya keahlian untuk diri mereka. Karena kalau saya sering ngobrol dengan ibu-ibunya itu, kekhawatiran mereka itu, kalau saya tua Bu katanya, ini bagaimana dengan nasib anak-anak saya. Makanya saya selalu ingatkan ibu, semua sudah ada porsi masing-masing, sudah ada takdirnya. Ibu jalani aja yang sekarang ini. Ibu jangan terlalu mikir jauh ke depan. Insya Allah nanti ada bantuan dari Tuhan. Saya bilang Allah tuh pasti akan membantu, ada jalannya aja. Jadi biar ibu-ibunya juga lebih happy, lebih enjoy begitu. Betul ya Bu, jadi mereka dibekali dengan Iya, harapan mereka sih seperti itu, dikasih pelatihan-pelatihan. Jadi insya Allah lah nanti kalau misalnya ini ada prioritas saya sih memberikan pelatihan-pelatihan tidak hanya bagi UMKM ataupun bagi masyarakat yang membutuhkan pelatihan-pelatihan, tapi anak-anak disabilitas ini juga harus mendapatkan perhatian.